Izin memperkenalkan diri, Taruni Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 25, nama Putu Nialstari, NRT 2022.2612.2.1 Prodi Hukum Keimigrasian C. Pada video ini, saya akan menyampaikan hasil resume jurnal di bidang pengungsi. Yang pertama, yaitu jurnal dengan judul Rohingya Refugees, A Study of Indonesian Government Policies, yang ditulis oleh Ikram Ataha, Muhammad Syaroni Rofi, dan Stanislaw Suryanta pada tahun 2024. Jurnal ini dilatar belakangi oleh krisis pengungsi Rohingya yang merupakan masalah kemanusiaan yang kompleks dan mendesak di wilayah Asia Tenggara. Konflik di Myanmar telah memaksa ribuan warga Rohingya untuk mengungsi dan mencari perlindungan di negara tetangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan krisis pengungsi Rohingya dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan penelitian pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan komparatif, disebutkan bahwa konsistensi kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis pengungsi Rohingya meliputi penilaian kesesuaian kebijakan dengan prinsip kemanusiaan dan keamanan nasional, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi dinamika situasi yang terus berubah. Penanganan pengungsi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 disebutkan bahwa tempat penampungan pengungsi merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun yang terjadi di lapangan adalah pemanfaatan rudenim sebagai tempat penampungan pengungsi. Terkait pengaturan pengungsi internasional, yaitu Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia cenderung menolak untuk meratifikasi peraturan tersebut karena dianggap menguntungkan negara-negara barat. Selanjutnya, peningkatan jumlah pengungsi menimbulkan ketidakstabilan regional dan global akibat potensi konflik dan persaingan sumber daya. Oleh karena itu, strategi kebijakan pemerintah Indonesia untuk mencegah dan mengurangi dampak pengungsi terhadap keamanan nasional meliputi serangkaian tindakan yang komprehensif. Indonesia terus meningkatkan pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya pengungsi secara ilegal serta mengungkap pelaku penyelundupan manusia yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Di samping itu, Indonesia juga perlu menetapkan standar kebijakan proses penentuan status pengungsi secara transparan dan sesuai dengan standar internasional untuk memastikan bahwa mereka yang memenuhi syarat dapat menerima perlindungan sesuai dengan hukum internasional. Kesimpulannya, pendekatan pemerintah Indonesia terhadap masuknya pengungsi Rohingya menunjukkan adanya komitmen ganda, yaitu terhadap prinsip kemanusiaan dan keamanan sosial. Meski tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah patuh kepada hukum internasional dan mengedepankan kemanusiaan sebagaimana dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengutamakan integrasi ekonomi dan sosial. Di samping itu, untuk menyikapi tantangan dan dampak negatif dari pengungsi Rohingya, Indonesia harus meningkatkan kontrol perbatasan, meningkatkan kerjasama regional, dan merumuskan kebijakan yang jelas mengenai penerimaan atau penolakan pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia. Yang kedua, ada jurnal dengan judul Tafsir Yuridis Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0352 GR 0207 Tahun 2016 tentang penanganan imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi dalam kebijakan selektif keimigrasian dengan pendekatan teori hierarki norma hukum, yang ditulis oleh Muhammad Alfi Syahrin dan Brianta Petra Ginting. Jurnal ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia menimbulkan gangguan sosial, keamanan politik, dan ketertiban di masyarakat. Untuk menghadapi persoalan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan peraturan IMI 0352 GR 0207 tahun 2016 tentang penanganan imigran ilegal yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi. Peraturan tersebut tidak hanya menegaskan posisi Indonesia yang pro terhadap kebijakan pengungsi, tetapi juga pembuatannya tidak sesuai dengan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis kedudukan hukum Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0352 GR 0207 tahun 2016 dalam kebijakan selektif keimigrasian dengan pendekatan teori hierarki norma hukum, serta untuk mengidentifikasi disharmoni dalam tatanan hukum keimigrasian di Indonesia yang disebabkan oleh peraturan tersebut yang bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dari kedudukannya. Dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan logika berpikir campuran yaitu deduktif dan induktif, keberadaan pengungsi sangat rentan bagi segi status, ekonomi, serta psikologis sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Jadi tidak sedikit dari pencari suaka dan pengungsi itu melakukan suatu tindak pidana. Apalagi mereka yang telah mendapat attestation letter berupa kartu pengungsi dari UNHCR yang seolah mendapat hak imunitas internasional. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi. Namun, dari peraturan tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Keimigrasian yang diterbitkan pada tahun 2016, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 yang tidak menjadi sumber atau landasan pembentukan dari peraturan tersebut. Pemerintah Indonesia seolah-olah memiliki kewajiban seperti negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam bagian menimbang, tidak disebutkan kepentingan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari aspek keimigrasian serta norma yang dirumuskan jauh dari semangat penegakan hukum, pengamanan, dan kedaulatan negara. Sehingga hal ini kontradiktif dengan fungsi keimigrasian karena pencari suaka dan pengungsi yang secara teknis itu adalah imigran ilegal dapat dikecualikan dari tindakan administratif keimigrasian di undang-undang ini. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tidak dikenal istilah pencari suaka ataupun pengungsi. Kesimpulannya, kedudukan hukum Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI 0352 GR 0207 tahun 2016 menimbulkan disharmoni dalam tatanan hukum keimigrasian Indonesia.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menetapkan urutan peraturan yang menjadi dasar pemberlakuan semua peraturan hukum di Indonesia yang selaras dengan teori hierarki norma hukum oleh Hans Kelsen, yang menjelaskan bahwa norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Namun pada kasus ini teori tersebut tidak dijawatakan, di mana dalam batang tubuh norma perdirjenim ini saling bertentangan dengan norma hukum di atasnya, sehingga berujung pada tidak adanya kepastian hukum. Peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan peraturan ini yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013, dan Permenkumham Nomor MHH 11 OT 0101 tahun 2009 tentang Ortarudenim. Jadi, pada jurnal ini disebutkan bahwa norma hukum yang bertentangan meliputi dari pengertian Rudenim, pengertian deteni, penanganan pengungsi, kewenangan UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi, penemuan, penampungan, pengawasan keimigrasian, serta pendanaan dan sanksi dari pengungsi itu sendiri. Yang ketiga, ada jurnal dengan judul Norma Internasional dan Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia yang ditulis oleh Sugiarto Pramono dan Diana Rosyida Ulfa tahun 2023. Dilatar belakangi oleh Indonesia yang merupakan salah satu negara transit bagi pengungsi. Dengan banyaknya pengungsi dan para pencari suaka ini, timbul masalah yang terjadi akibat belum adanya aturan yang mengatur tentang pengungsi di Indonesia pada saat itu. Nah, tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis pengaruh norma internasional dan HAM terhadap kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia, serta untuk memahami bagaimana norma tersebut terbentuk, diterima, dan diinternalisasikan dalam konteks kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari belum ratifikasi Konvensi 1951 serta identifikasi permasalahan internal yang mempengaruhi kebijakan. Dalam norma internasional dan HAM, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia. Norma internasional dan norma domestik seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu mempengaruhi kebijakan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi. Sejarah peristiwa seperti Perang Dunia I dan II berperan dalam pembentukan norma tentang HAM. Indonesia telah mengadopsi norma internasional mengenai HAM melalui kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjadi solusi alternatif untuk saat ini karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Jadi, ratifikasi peraturan tersebut dianggap penting karena menentukan standar minimum hak dan kewajiban bagi pengungsi. Namun, apabila direalisasikan oleh Indonesia, di mana Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, maka akan menimbulkan beberapa masalah seperti ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu dipertimbangkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alasan Presiden mengeluarkan Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri adalah karena adanya norma internasional berupa hak asasi manusia di mana Indonesia ingin menjadi negara yang dianggap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Yang keempat, ada jurnal dengan judul The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia yang ditulis oleh Yaya Sultani dan Setio Widiados serta Herman Suryakumoro. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara transit pengungsi dan pencari suaka sebelum menuju ke Christmas Island di Australia itu belum ratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah menganalisis alasan mengapa Indonesia belum ratifikasi konvensi tersebut dan juga mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum yang diterapkan bagi pengungsi di Indonesia. Dari Konvensi 1951 tentang pengungsi itu mencantumkan hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Jadi negara yang meratifikasi konvensi tersebut wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam konvensi tersebut. Pada Undang-Undang Keimigrasian pasal 1 ayat 9 disebutkan secara tersirat bahwa pencari suaka dan pengungsi tergolong sebagai imigran ilegal. Nah, pada kenyataannya Indonesia masih belum ratifikasi Konvensi 1951 dikarenakan adanya kebijakan yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan dan bertentangan dengan undang-undang yang diterapkan di Indonesia yaitu Undang-Undang Keimigrasian tadi. Seperti kebijakan yang menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan bagi pengungsi, mengingat Indonesia adalah negara yang berkembang yang memiliki permasalahan internal seperti angka pengangguran yang cukup tinggi dan pendapatan per kapita yang dinilai masih belum layak. Ketentuan pada Konvensi 1951 dapat menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia apabila dilaksanakan bagi orang asing. Selain itu, Konvensi 1951 sudah tidak mampu lagi memberi solusi atas kompleksitas irregular migration saat ini. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 karena kebijakan pada konvensi tersebut dapat menjadi beban kewajiban baru bagi Indonesia, sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut sendiri masih diperdebatkan. Namun, untuk perlindungan hukum bagi pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan prinsip utama dalam Konvensi 1951 yaitu non-refoulement, non-exclusion, dan non-discrimination sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kemanusiaan atau HAM walaupun belum meratifikasi Konvensi 1951. Yang kelima yaitu ada jurnal dengan judul Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Just Against pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia yang disusun oleh Rahmat Adi Yulianto pada tahun 2020. Yang dilatar belakangi oleh migrasi pengungsi lintas negara yang mempengaruhi terbentuknya regulasi supranasional tentang perlindungan, status pengungsi, dan hak para pengungsi pencari suaka di negara singgah ataupun negara penerima. Jadi, di sini dijelaskan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia dilihat dari dasar kebijakan regulasi nasional yang mengacu pada hubungan antara prinsip non-refoulement dengan prinsip just against di dalam kajian hukum internasional. Melalui proses penelitian konstruksi pengetahuan,
dijelaskan bahwa fenomena migrasi pengungsi mempengaruhi terbentuknya regulasi supranasional yang memuat norma kepastian dari prinsip jus cogens yang mempunyai daya paksa, baik kepada negara anggota konvensi maupun bukan negara anggota. Prinsip non-refoulement merupakan bagian dari prinsip yang lahir dari hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, sebagian sarjana menempatkan prinsip non-refoulement mengandung daya paksa atau jus cogens di dalam aturan internasional yang bersumber dari kebiasaan bersifat memaksa, which no derogation is permitted, atau tidak ada yang diperkecualikan. Norma yang terkandung dalam prinsip jus cogens memiliki hierarki paling tinggi dari norma-norma lainnya. Prinsip non-refoulement yang tercantum dalam Konvensi 1951 termuat juga di beberapa konvensi internasional lain yang memiliki kriteria formal dari norma kepastian yang terkandung dalam prinsip jus cogens. Nah, jadi di jurnal ini disimpulkan bahwa kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia tidak melandaskan kepatuhan negara terhadap prinsip non-refoulement yang dikandung dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Oleh karena itu, Indonesia menganggap bahwa tidak perlu ratifikasi konvensi tersebut, melainkan berdasarkan Konvenan Internasional tentang HAM yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Jadi berdasarkan kelima jurnal tersebut, dapat dibandingkan bahwa jurnal pertama itu memfokuskan pembahasan di strategi kebijakan dalam menangani pengungsi dan tidak banyak membahas terkait peraturan ataupun konvensi yang mengatur tentang pengungsi, melainkan hanya membahas landasan utama secara umum bagi perundang-undangan terkait pengungsi. Jurnal yang kedua yaitu membahas secara detail terkait peraturan bagi pengungsi di mana peraturan turunan yang ditetapkan oleh Direktur instansi terkait, Direktur Jenderal Imigrasi, tidak sesuai atau disharmonis dengan peraturan utama yang seharusnya menjadi acuan dalam membentuk peraturan penanganan pengungsi. Selanjutnya, jurnal yang ketiga menjelaskan bagaimana norma-norma baik lokal maupun internasional, terutama kebiasaan internasional, yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau peraturan terkait penanganan pengungsi. Singkatnya yaitu membahas alasan dibentuknya suatu peraturan terkait pengungsi. Yang keempat, menjabarkan alasan mengapa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan apa peraturan atau kebijakan yang diterapkan sebagai peraturan alternatif atau pengganti dari konvensi tersebut. Jurnal kelima menegaskan bahwa prinsip non-refoulement yang diterapkan oleh pemerintah bukanlah suatu bentuk kepatuhan terhadap Konvensi 1951. Pada jurnal ini, penulis tidak setuju bahwa Indonesia patuh kepada konvensi tersebut, walaupun pada konvensi tersebut terkandung prinsip jus cogens. Karena Indonesia meratifikasi konvensi internasional lain tentang HAM dan hak sipil yang juga memiliki prinsip non-refoulement. Sekian hasil resume yang dapat saya paparkan terkait jurnal di bidang pengungsi. Terima kasih.